Hari ini di depan mata kita melihat dengan gamblang bagaimana wakil rakyat kita tidak mewakili suara rakyat. Kamis 22 Agustus 2024, massa mulai turun ke jalan sebagai respon langkah DPR merevisi Undang-Undang Pilkada tanpa memperhatikan keputusan Mahkamah Konstitusi. Pembangkangan atas putusan MK ini memantik gelombang demo di berbagai daerah. Di hari yang sama, DPR menunda rapat paripurna pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada. Massa dari berbagai elemen, mulai dari buruh, mahasiswa, komedian, pesohor, hingga masyarakat, menyampaikan aspirasinya di depan gedung DPR MPR. Keputusan MK ini adalah sebuah keputusan yang menurut saya sangat noble, mengembalikan wajah MK, mengembalikan citra MK juga kembali kepada nilai-nilai konstitusional. Lalu kemudian ketika ini dibalik mendapatkan respon yang justru kontraproduktif, buat saya maka kita sudah bisa melihat. Pertanyaan saya terbesar adalah Anda ini wakil siapa sebenarnya? Lama-lama diobrak-abrik oleh negara dan peraturan yang dibuat oleh bapak-bapak yang ada di dalam ini. Keprihatinan serupa disuarakan massa di Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya. Gelombang aksi di depan gedung DPR ini juga diikuti dengan solidaritas warga yang menyediakan konsumsi gratis untuk para peserta aksi. Mereka berharap langkah spontan yang dikoordinasikan lewat media sosial ini bisa ikut mendorong gerakan untuk mencegah pembangkangan konstitusi. Gerakan ibu-ibu peduli kali ya, karena kami semua ini ibu-ibu rumah tangga yang pengen punya andil aja, cuman kan kita kan nggak berani ke sana ya. Yang kita bisa lakukan ya sediain makanan dan minuman buat teman-teman yang bergerak ke depan. Aksi massa serentak ini dipantik langkah Badan Legislasi DPR yang pada 21 Agustus merevisi aturan syarat usia calon kepala daerah serta ambang batas pencalonan kepala daerah oleh parpol. Revisi tidak mengindahkan putusan MK sehari sebelumnya. Di tengah tekanan aksi massa, bagaimana progres pembahasan RUU Pilkada di DPR saat ini? Batas usia minimum calon kepala daerah tidak mengalami perubahan. Dalam keputusan pada 20 Agustus, MK memutuskan menurunkan ambang batas pencalonan kepala daerah dari sebelumnya 20% menjadi 6,5 hingga 10%. MK juga menegaskan penghitungan syarat usia minimal calon kepala daerah dilakukan sejak KPU menetapkan pasangan calon, bukan sejak pelantikan calon terpilih. Pada 21 Agustus 2024, balik DPR dan pemerintah langsung menggelar rapat membahas revisi Undang-Undang Pilkada. Hasil mereka sepakat tidak mengikuti putusan MK dan justru berpegang pada putusan Mahkamah Agung. Rencananya pada Kamis ini DPR menggelar rapat paripurna untuk mengesahkan RUU Pilkada. Namun setelah ramai aksi masyarakat, DPR memilih menunda pembahasan ini. Wakil Ketua DPR dari fraksi Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad menjelaskan bahwa penundaan karena jumlah anggota DPR yang hadir tidak memenuhi quorum, meski sudah ditunda selama 30 menit. Menurutnya, anggota DPR yang hadir fisik di rapat paripurna DPR hari ini hanya 86 orang dari total 575 anggota DPR. Ya nanti kita akan lihat perkembangannya ya, kita akan rapatkan dan kita DPR itu adalah lembaga perwakilan dari rakyat dan tentunya juga akan melihat aspirasi dari rakyat. Protes masyarakat harus menjadi alarm bagi pemerintah dan DPR bahwa ada langkah mereka yang menyimpang dari aturan. Tentunya, pemerintah sebagai wakil rakyat harus bijak dan mendengarkan aspirasi publik, bukan hanya mementingkan kepentingan elit politik semata. Kalau menurut sahabat Kompas, gimana?